Rinoa sekarang memang kuliahnya sedikit terganggu kuliahnya. Tapi saya udah menyemangati Rinoa supaya segera bangkit dan kuliah dan membuka diri aja gitu. Karena yang kemarin-kemarin tuh Rinoa nggak mau ketemu siapa-siapa gitu, termasuk wartawan. Tapi mulai hari pertama waktu ke Polres itu mulai, walaupun masih gemeteran badannya, masih kayak takut gitu kan. Nah, iya, sempat kan lihat di ada berita kan, tangannya gemeteran gitu, nah sambil nangis. Nah sekarang udah mulai lumayan pulih gitu. Kayaknya saya ngajak jalan-jalan aja gitu kan. Iya, iya sambil ajak jalan-jalan, shopping-shopping aja dulu daripada ini kan. Tante sendiri gimana untuk kerjaan dan keluarga, kerabat, teman-teman, responnya gimana nih? Ya kalau untuk kerjaan memang terganggu. Jadi untuk saya sebagai lawyer, Sekaligus saya pengacara pengacara Rinoa juga. juga. Saya pengacara Rinoa. Jadi ada tim saya jadi yang menghandle kerjaan saya di Manado gitu. Jadi untuk keluarga merasa prihatin terhadap kejadian yang menimpa Rinoa saat ini gitu. Kalau nggak salah Kak Leon juga dari Sulut juga ya, ngadu juga ya? Apa ada keturunan ya Kak Leon? Nggak tahu, dengar-dengar katanya seperti itu, tapi nggak tahu juga sih ada atau enggak. Baru ya pacarannya atau udah berapa lama sih sama Sulut? Pacarannya setahu tante tuh 1 tahun, udah 1 tahun pacarannya. Tapi udah dikenalin sebenarnya. Iya, udah dikenalin. Padahal belum baik ya. Awal kenal, waktu awal kenal baik, Leon orangnya baik, sabar, terus bertanggung jawab sih kelihatan waktu awal-awal gitu, gitu. Tapi nyangka kan Hmm? Leon gitu tiba-tiba. Iya nggak nyangka, saya nggak nyangka Leon jadi kayak gini orangnya. Telepon Leon nggak? Hmm? Udah sempat telepon Leon tapi nggak diangkat, cuman WA aja ke Leon. WA bahwa saya bilang ke Leon, Leon kalau kamu masih kasarin Rinoa, mendingan kamu jauhin aja anak saya, cari aja yang lain. Nggak dibalas. Nggak dibalas. Oh sempat 1 kali dia balas minta maaf. Katanya sayang sama Rinoa cuman karena terlalu cemburu, jadinya dia posesif, tapi dia minta maaf. Begitu. Nah gimana tuh Tante untuk ada efek ke temen-temennya Rinoa? Apa kuliahnya ujian nggak terganggu ya? Kuliahnya terganggu kuliahnya sekarang. Udah semenjak kejadian udah nggak pernah kuliah lagi. Dan sebelum kejadian ini ada laporan, Rino juga udah terganggu. Jadi dia setiap ke kampus matanya bengkak, badannya biru-biru lebam. Terus dia suka cerita ke teman-teman kampusnya. Jadi teman-teman kampusnya sebenarnya sih udah nggak ngedukung Rino sama Leon gitu, karena udah gitu karena teman terdekatnya dia di sini kan teman-teman kampusnya. Jadi setiap kuliah Rinoa nangis, matanya merah, badannya lebam-lebam, kayak gitu. Nah sempet komunikasi juga nggak maksudnya Rinoa sama sama Kak Leon? Komunikasi apaan? Apa gitu telepon setelah pasca kejadian laporan apa ditangkap Leon? Enggak, Nggak komunikasi. saya nggak tahu sih. Kayaknya enggak. Oh, Tante sebagai selaku lawyer nggak komunikasi dengan lawyer sih? Dengan lawyer Leon, saya nggak pernah komunikasi dengan lawyernya pihak mereka, nggak pernah. Mungkin ada jika sediakan waktu mediasi terus itu gimana sama polisi? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi yang sekarang ini, ya waktu ke Polres waktu itu permintaan maaf dari keluarganya Leon, dari Om Willy sama Ibu Beta itu memang ada. Tapi untuk bermediasi saat itu memang belum ada. Dan waktu itu memang agenda dari kepolisian pemeriksaan saksi besoknya
gitu. Jadi kami itu sebenarnya sudah menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Artinya tetap mau lanjut, kalau nggak mau damai apa masih dipikir-pikir dulu? Kalau saya sebagai mama, saya sudah memaafkan. Tapi saya mengikuti anak saya juga gitu. Kalau saya pengen damai kayak kemarin, terus ini anak saya, "Ma, tunggu, Ma." Kayak anak saya masih takut soalnya. "Ma, ada jaminan apa buat Rinoa?" gitu. Dia masih takut. Masih takut. Jadi dia lebih banyak ke diam. Kalau saya ngomong, "Ini nih, Om Willy telepon. Ibu Beta telepon, kamu gimana?" Dia diam. Malah nangis. "Ma, jangan tekan Rinoa dong." Gitu dia bilang. Jadi saya ya ngikutin dia aja. Om Willy dan Ibu Beta sempat telepon. Dia sempat telepon hampir setiap hari telepon. Saya juga sebagai manusia sih sebenarnya udah gimana ya, cuman Rinoanya masih diam gitu. Sementara ya laporan itu kan Rinoa yang bikin laporannya. Saya walaupun berhadapan dengan kepolisian nggak bisa apa-apa karena Rinoa udah cukup dewasa, udah dewasa. Dalam telepon bicara apa mungkin boleh tahu? Minta maaf terus. Setelah melihat video-video wawancara dengan pihak kami, pihak keluarga Rinoa, kata Pak Willy ternyata yang salah katanya Pak Willy, pihak dari Leon yang salah, begitu. Jadi tetap mengaku bersalah lah intinya gitu. Iya, mengaku bersalah. Ada komplain mungkin, tante mama kok statementnya begitu menyudutkan Leon atau gimana? Menyudutkan? Enggak ada kayak gitu. Justru Rinoa yang menyudutkan, yang komplain ke Pak Willy dengan statementnya. Yang tadinya Rinoa nggak mau terbuka dengan media karena karena statement dari Pak Willy, karena menurut Rinoa itu ada yang tidak sesuai, makanya Rinoa udah mulai terbuka ke media sekarang. Karena saya bilang kamu nggak terbuka, dikirain kamu yang ini. Ya udah terbuka aja nggak apa-apa. Karena udah begini gitu kan, kamu diam ya dikirain kamu mengada-ada gitu. Jadi bicara saja nggak apa-apa dengan media, nggak apa-apa. Saya bujuk dia supaya bicara aja apa yang sebenarnya. Nggak usah sembunyi, nggak usah lari, nggak usah apa, ya udah kamu hadapin aja. Ini yang memang akan terjadi ke kamu harus terima gitu. Saya ngomong gitu ke Rinoa. Akhirnya dia mulai terbuka dengan media saat ini. Tapi emang sebelumnya tuh pernah ada juga nggak sih, tapi nggak ke-expose kasar-kasar dari Leon gitu. Terus mama tahu tapi diem aja gitu. Ada, menurut Rinoa ada sih. Cuman nggak ada buktinya. Tapi kemarin ada sih satu yang dia kasih lihat di tangan sini, "Ma, ini waktu dia syuting iklan teh pucuk. Waktu syuting iklan teh pucuk tuh kan dia story sama teman iklannya itu." Masih di Bekasi gitu. Iya, terus waktu syuting itu kan ada temen cowok kan, satu sama-sama mereka iklan berdua, iklan teh pucuk. Setelah itu Leon tahu dia story sama cowok itu, padahal kan temen syuting. Leon marah-marah gitu, tangannya di gini-gini, siapa tuh gitu, sampai biru-biru lagi tangannya di sini. Oh, jadi lantaran Ada juga yang kasus yang itu, ada juga yang lain lagi. udah main lagi. Macem-macem ya. Tapi yang dilaporin cuma 2 case yang terakhir. Salah satunya video sama case apa tuh? Lebam-lebam itu. Udah lebam. Kalau lebam-lebam udah sering terjadi menurut Rinoa. Gitu. Jadi dia udah ketakutan gitu. Kadang di mall suka teriak-teriak gitu. Security juga kan ya dia malu pokoknya. Tante gimana untuk menenangkannya, udah lumayan tenang ya lah ya Siapa? sampai sekarang. Noah. Kondisi gimana? Udah lumayan tenang. Waktu kemarin pengacaranya Leon bicara, geram lagi dia langsung, "Ma, itu nggak benar tuh." Nah, Pengacaranya Leon, saya takut, mamanya sebagai kuasa hukum takut sama dia. waduh. Tapi pihak kuasa hukum udah telepon,
Enggak. Nah, untuk video-video itu ada nggak sih dari ucapan Leon untuk suruh hapus gitu atau beberapa kali gitu? Ada Nah itu gimana tuh kronologi awalnya? yang suruh hapus. Saya kurang itu harus tanyakan ke Rinoa soalnya. Kalau yang hapus video itu ya eh, itu tanyakan ke Rinoa aja. Kalau yang video-video itu, Rinoa yang lebih tahu menjelaskannya. Berarti sempat ada kata-kata dari Leon setiap ada yang direkam sama Renoa suruh hapus gitu ya. Iya disuruh hapus. Berarti yang kemarin, Berarti itu sebagai dasar bukti kan bahwa memang benar itu. nah yang kemarin nggak yang ketahuan ini sampai sekarang ini itu berarti nggak dihapus tapi apakah ketahuan Leon? Nggak tahu ya kan videonya kan di ini kan. Leon tahu juga pada video itu. Dia tahu. Waktu direkam dia tahu juga. Malah tambah lagi ngomong kayak gitu. Aneh juga. Dia udah tahu direkam gini karena Rino saat itu mau tunjukin ke saya sebagai mamanya, mah posisi Rino sekarang saat ini seperti ini. Jadi dia rekam. Leon tahu direkam, tapi dia malah ngeluarin kata-kata kayak gitu, kurang paham juga. Nah dari situ langsung pulang Rinoa. direkam itu, Hmm? pulang dan nggak minta dihapus ya. Iya kali. Kalau itu saya nggak tahu kapan gitu. Kejadiannya kapan disuruh hapus saya nggak tahu. Nah ini kan bisa jadi bisa pencemaran nama baik mama atau juga himbauan di kampus. Ada laporan baru mungkin atau juga rencana. Nggak usah lah. Udah aja nggak apa-apa. Berarti hanya pasal yang ini, Hmm? pasal yang aman dong yang tetap dijalankan. Ya sesuai dengan dari kepolisian menetapkan pasal berapa gitu. Kita kan sebagai korban melapor untuk mengamankan diri demi keselamatan. Berarti kan laporan udah diterima oleh kepolisian, berarti unsur-unsur pidana itu sudah terpenuhi gitu. Jadi semua kita serahkan udah ke kepolisian semua untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tapi kan tiap hari ditelepon nih, artinya minta damai nih. Maksudnya mungkin cabut laporan. Itu gimana? Iya, saya tergantung Rinoa. Karena Rinoa yang bikin laporan, dia yang bertanda tangan. Tergantung Rinoa. Tergantung ini. Tapi kalau Rinoa oke, mama setuju aja atau gimana? Ya tergantung. Mungkin nanti bisa menikah gitu, mama setuju. Udah nggak menikah nggak usah. Udah nggak. Udah aja lah, berteman aja. Nggak usah. Cari lagi petua baru atau gimana? Tunggu dulu, kuliah aja dulu. Saya ngomong ke Rinoa, kamu kuliah aja dulu. Fokus aja di kuliah dan karir kamu. Nah, untuk update dari kepolisian gimana? Polres Pusat ada perkembangan untuk pemanggilan apa gitu? Ya sekarang lagi prosesnya pemeriksaan saksi-saksi. Itu kan ranahnya kepolisian untuk proses-prosesnya gitu. Jadi kita menunggu. Saksinya dari pihak Leon atau pihak mama? Nanti kan ada dua-duanya kan. Pertama ini sekarang Dari pihaknya korban. pihak Leon. Korbannya kan? Rinoa. Oh, Saksi siapa saksi tuh saksinya sekarang? Ya saya nggak tahu yang dipanggil kepolisian siapa. Tanyakan aja ke Rinoa itu. Saksi-saksinya ya teman-temannya yang menyaksikan, yang tahu Itu kapan kejadiannya. agendanya hari ini atau gimana? Kemarin, udah mulai kemarin agendanya. Berarti hari ini ada lagi ya pemanggilan? Iya, mungkin ada. Tapi kita kan nggak ke sana, nanti belum tahu. Ini akan dikabarin lagi Akan dikabarin dari penyidik. kapan-kapan. Oke. Ya harapannya gimana nih untuk kedepannya kalau memang nonton nih Nonton apaan? Kata Beta sama Ya, Om intinya kita udah memaafkan. Saya sudah memaafkan. Tergantung Rinoa semua. Harapan saya dengan kejadian seperti ini Leon bisa berubah ke perempuan mana saja lah. Jangan cuma Rinoa. Kalau Leon jadi ke ini dengan ada yang lain ya. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti ini. tapi sedikit tuh terakhir Bang. Emang kenalnya dari mana sih Bang Leon sama Rena? Apanya? Dikenalin temennya atau gimana? Mereka saling kenal sendiri. Waktu itu Leon ke Sulawesi Utara. Mungkin mereka lewat DM IG kali. Jadi saya nggak tahu juga tiba-tiba Leon datang gitu datang di rumah jemput Noah makan.
"Mah, ini diajakin Leon, mau kemana? Mau katanya mau apa sih? Mau lunch gitu." Oh iya iya. Jadi saya nggak tahu lah, terserah mereka ini terus Noah ke Jakarta, nah, udah jadian ternyata gitu. Nah tapi ini kan ke Jakarta memang mau kuliah di sini, mama atau kerjaan di sini akhirnya dibawa ke sini lingkungannya. Rino memang kuliah di sini, Oh, terus Rino kontrak dengan Sidul, Sidul The Series yang Pak Rano Karno gitu, yang Sidul anak sekolahan dulu ya. Jadi dua-dua dia syuting sambil dia juga kuliah gitu. Audio Jungle.